05111376 dari kelas Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi 6A, mata kuliah Biomekanika dengan dosen pengampu Bapak Rola Anggalatika, SPD NPD AIPP. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang mengenai biomekanika. Yang pertama itu ada pengertian biomekanika. Yang kedua itu tentang manfaat biomekanika. Dan yang ketiga itu hukum stabilitas keseimbangan. Hukum keseimbangan dalam biomekanika. Nah, yang pertama itu tentang pengertian biomekanika. Pengertian biomekanika itu ada dua, pengertian biomekanika dan pengertian biomekanika olahraga. Oke, yang pertama itu pengertian biomekanika. Biomekanika adalah disiplin ilmu yang mempelajari berbagai jenis ataupun bentuk dan macam-macam gerakan, menggunakan prinsip-prinsip dasar mekanika dan menganalisis suatu gerakan. Nah, biomekanika ini tidak dapat berdiri dengan sendirinya, tapi ditunjang oleh beberapa disiplin ilmu yang lainnya seperti anatomi, fisiologis, dan fisika. Nah, dari ketiga bidang ilmu tersebut, prinsip atau asas dasarnya disatukan hingga menjadi sebuah disiplin ilmu yang disebut dengan biomekanika. Oke, yang kedua itu ada biomekanika olahraga. Biomekanika olahraga adalah hal yang berurusan dengan pengaruh daya hukum alam terhadap tubuh manusia dalam melakukan gerakan atau selama aktivitas fisik berlangsung. Oke, masuk yang kedua itu manfaat biomekanika. Manfaat biomekanika itu ada 4. Yang pertama itu memberikan ilmu pengetahuan untuk memutuskan masalah mengenai keterampilan dan gerak dasar dalam olahraga. Yang kedua, memberikan jawaban tentang masalah unjuk kerja atau praktik yang dilakukan oleh atlet ataupun peserta didik dalam olahraga. Yang ketiga, asas serta prinsipnya digunakan dalam memberikan asesmen atau koreksi terhadap unjuk kerja yang dilakukan peserta didik atau atlet. Dan yang terakhir atau yang keempat, dengan adanya biomekanika ini mampu mengembangkan keterampilan gerak dasar dalam olahraga itu menjadi lebih efisien dan manfaat guna. Selanjutnya itu ada hukum keseimbangan. Dalam biomekanika, hukum keseimbangannya itu ada 5. Hukum keseimbangan yang pertama itu berbunyi, tubuh akan dalam posisi stabil selama proyeksi, berat tubuhnya itu bertumpu pada titik tumpuannya. Nah, contohnya dalam bidang olahraga itu saat seseorang melakukan shooting dalam permainan bola basket, atau dalam kehidupan sehari-hari, contohnya saat kita berdiri kita posisi tubuh kita rapat dengan dinding dan kita bungkukkan badan ke depan, maka kita akan terhuyung atau terdorong ke depan karena titik tumpu atau berat badan tubuh kita itu bertumpu di bagian depan, didorong oleh dinding. Ini berbeda halnya dengan saat kita melangkahkan satu kaki ke depan dan kita membungkukkan badan. Kita akan tetap stabil karena titik tumpunya, titik berat badan kita masih di bagian kaki seperti ini, karena tidak ada dorongan oleh dinding. Oke. Hukum keseimbangan yang kedua itu berbunyi, stabilitas berbanding lurus dengan luas bidang tumpuannya. Artinya, semakin luas bidang tumpuannya, maka tingkat stabilitasnya akan semakin tinggi. Sebaliknya, jika bidang tumpuannya semakin kecil, maka tingkat stabilitasnya akan semakin kecil pula. Contohnya saat menggunakan posisi kuda-kuda. Posisi kuda-kuda, baik kuda-kuda tengah, samping, atau belakang, ataupun depan, itu akan lebih kuat posisi tubuh kita dibandingkan saat kita berdiri tegak seperti ini. Karena luas tumpuannya itu lebih lebar. Oke, masuk ke hukum keseimbangan yang ketiga. Stabilitas itu berbanding lurus dengan berat badan atau berat benda. Artinya semakin berat benda tersebut akan semakin tinggi tingkat stabilitasnya. Semakin kecil berat badan tersebut atau semakin ringan benda tersebut, maka tingkat stabilitasnya akan semakin rendah.
Contohnya dalam olahraga saat kita melempar atau menolak bola tolak peluru. Nah, tolak peluru yang 5 kilo dan 3 kilo saat kita tolak, maka jarak yang kita dapat atau jarak yang lebih jauh kita peroleh itu saat kita menolak peluru yang berukuran 3 kg. Karena semakin berat maka akan lebih tinggi tingkat stabilitasnya. Semakin ringan tingkat stabilitasnya akan semakin kecil. Masuk ke hukum stabilitas yang keempat. Stabilitas itu berbanding lurus dengan jarak horizontal dari titik berat badan terhadap bidang sisi tumpuannya ke arah benda atau badan tersebut bergerak. Artinya semakin luas atau semakin besar jarak horizontal tersebut, maka akan semakin tinggi tingkat stabilitasnya ke arah tertentu. Contohnya, ada 2 orang anak saling mendorong menggunakan tangan, tapi yang satu dengan posisi kaki kuda-kuda, yang satu dengan posisi kaki tegak lurus. Maka tingkat stabilitasnya bisa kita lihat akan lebih kuat yang menggunakan posisi kaki kuda-kuda. Karena pada posisi kaki kuda-kuda, jarak horizontalnya itu akan semakin tinggi. Sedangkan yang seperti ini, jarak horizontalnya akan semakin kecil. Nah, memasuki hukum keseimbangan yang terakhir, yang kelima. Hukum keseimbangan yang kelima itu berbunyi, stabilitas berbanding terbalik dengan jarak vertikal dari titik berat badan pada bidang tumpuannya. Artinya semakin besar jarak vertikal maka tingkat stabilitasnya semakin kecil. Sebaliknya, jika semakin kecil jarak vertikalnya maka akan semakin tinggi tingkat stabilitasnya. Dalam bidang olahraga contohnya saat desain mobil balap. Kap mobil balap itu dibuat serendah mungkin, lebih rendah daripada mobil biasanya, agar saat kecepatan tinggi dan akan melakukan tikungan, mobil tersebut tidak khawatir terbalik, oleng, atau sebagainya. Mobil tersebut akan tetap stabil karena lebih pendek posisinya. Jarak horizontalnya lebih kecil dibandingkan dengan mobil-mobil biasanya. Contohnya mobil bus itu tinggi, tapi saat dia melakukan kecepatan tinggi dan melakukan tikungan pasti akan oleng, berbeda dengan mobil balap tersebut yang didesain dengan kap yang lebih rendah. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.